Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dengan saya, Yudmila Dewi Kingin, di acara Indonesia Pagi. Saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita-berita hangat dari negeri kita, Indonesia. Selanjutnya, saya ingin mengajak Anda melihat dunia pendidikan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menetapkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Aturan ini membawa perubahan besar pada kurikulum, termasuk masuknya pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di sekolah. Untuk informasi lengkapnya, ikuti laporan rekan kami, Atmaja. Perubahan kurikulum ini mulai berlaku pada tahun ajaran 2025-2026. Selain menambah dimensi profil pelajar Pancasila, pemerintah juga menargetkan siswa lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Sejumlah sekolah percontohan sudah bersiap, termasuk menyiapkan fasilitas digital dan pelatihan guru untuk menghadapi pelajaran coding dan AI. Selamat sore, dengan Manja di sini. Sebelumnya, saya ingin mewawancarai beberapa siswa mengenai kurikulum. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Sebelumnya boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Syasa. Oke Syasa, jadi nih pemerintah baru-baru ini akan menerapkan sistem kurikulum yang berbasis AI dan coding. Bagaimana pandangan kamu mengenai hal tersebut? Dan juga, apakah implementasinya akan berjalan menurut pandangan kamu? Oke, kalau menurut aku sih AI dan coding itu menurutku sangat bermanfaat untuk kita. Jadi kayak punya pembelajaran itu tuh lumayan bagus karena kayak bakalan bikin generasi-generasi kita lebih open sama teknologi. Tapi di lain sisi AI itu menurut aku bakalan berbahaya bagi SDM itu tersendiri kalau misalnya dilakukan secara berlebihan. Nah, ini yang harus diperhatikan, ini yang akan jadi PR untuk guru-guru di Indonesia untuk memastikan pembelajaran coding sama AI itu nggak akan merusak SDM kita di masa depan. Karena kalau misalnya AI dan coding ini disalahgunakan, maka akan berbahaya sekali untuk SDM kita. Nah, untuk implementasinya sendiri, menurut aku di Indonesia itu SDM-nya tuh belum cukup mampu untuk memahami AI dan coding itu sendiri. Karena lagi dengan SDM seperti itu, bisa jadi pembelajaran AI ini akan mengurangi kualitas berpikir dari SDM kita. Jadi kayak ini 50-50 sih, karena kayak bisa disetujui, bisa enggak. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih setuju bahwa AI dan coding ini bukan menjadi pelajaran yang wajib, tapi menjadi ekstrakurikuler. Jadi sifatnya opsional dan kayak lebih terbuka gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Sasa. Bagus banget jawabannya nih. Cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Implementasi Permendikdasmen ini diharapkan membuat siswa Indonesia lebih siap bersaing di era digital. Dari Jakarta, Atmaja Alfa Dewangsa melaporkan untuk Anda. Terima kasih Atmaja. Pemerintah berharap perubahan ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan. Beralih ke berita selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam pengadaan pemberian makanan tambahan seperti biskuit untuk balita dan ibu hamil. Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan periode 2016 sampai 2020. Laporan lengkap disampaikan oleh tim kami, Atmaja. KPK mengendus adanya penurunan kualitas nutrisi dalam biskuit yang menjadi bagian dari program PMT. Menurut keterangan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, biskuit dalam pengadaan diduga hanya mengandung banyak tepung dan gula, sementara unsur gizi seperti premix dikurangi secara signifikan, berpotensi menyebabkan kerugian negara. KPK menemukan adanya indikasi pengondisian dalam proses pengadaan. Ini bisa berujung pada penyimpangan anggaran publik. Belum jelas siapa pelakunya, karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa kasus ini terjadi sebelum masa jabatan Menteri Budi Gunadi Sadikin dan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Hasil pengawasan internal telah diserahkan ke KPK sebagai bagian dari komitmen perbaikan tata kelola. Kami juga mencoba menghubungi pihak terkait, apakah sekolah, orang tua, atau tenaga kesehatan untuk melihat dampak kasusnya pada masyarakat, terutama balita dan ibu hamil. Proses wawancara akan kami lanjutkan setelah izin resmi dari KPK.
Dengan adanya penyelidikan ini, publik berharap bantuan gizi seperti biskuit PMT benar-benar mendukung pertumbuhan balita dan kesehatan ibu hamil. Proses hukum dan transparansi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.